Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita hantarkan atas junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, akan tetapi tidak gawat, karena sudah banyak obat dan skincare di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Profesor B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlakul karimah. Jika 5 kelemahan ini melekat pada remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan sebagai organisasi kepemudaan.
seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islamanteng Bon. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno, menjadi stud kibir. Bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab subhanul yaum rijalul ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi yang artinya, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Sulaiman Al-Aqsari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada remaja dan pemuda kita, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.